sekali saya Kiki Mustika dapat berjumpa lagi menemani hari Minggu pemirsa di rumah. Tentunya dalam program acara Meraih Akses Menggapai Dunia. Seperti biasa selama 30 menit ke depan saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana program KPU YUSO di bidang telekomunikasi dan informatika yang ada di seluruh Indonesia. Dan sekarang saya sedang berada di Taman Purbakala Benteng Otanaha, Kota Gorontalo. Nah, saya sedang berada di tempat bersejarah yang ada di Kota Gorontalo. Tentunya saya akan melanjutkan perjalanan saya ke tempat-tempat indah lainnya yang ada di Kota Gorontalo. Seperti apa? Makanya terus ikuti perjalanan saya. Kota Gorontalo adalah salah satu wilayah di Provinsi Gorontalo yang juga merupakan ibu kota provinsinya. Dengan luas 64,79 km persegi yang dibagi menjadi 9 kecamatan dan 50 kelurahan. Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun yang lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain kota Makassar, Parepare, dan Manado. Gorontalo dikenal sebagai salah satu kota perdagangan, pendidikan, dan pusat pengembangan kebudayaan Islam di Indonesia Timur. Dan sejak dulu, Gorontalo disebut sebagai kota Serambi Madinah dan juga merupakan salah satu dari 19 daerah hukum adat di Indonesia. Keanekaragaman sumber daya alam di kawasan ini merupakan peluang investasi untuk dikembangkan, seperti potensi hasil hutan, perkebunan, kelautan, pertambangan, serta hasil kerajinan tangan dari produk-produk UKM yang berada di Provinsi Gorontalo. Seperti halnya karawo, yang merupakan kain tradisional khas Gorontalo. Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan di Provinsi ke-32 ini, tentunya hal itu akan berdampak pada meningkatnya produksi karawo, yang dalam bahasa Gorontalo berarti sulaman dengan tangan. Dan untuk mendukung itu semua, program KPU YUSO bidang telekomunikasi dan informatika yang diluncurkan pemerintah melalui Kemkominfo dan diselenggarakan oleh BP3TI hadir menjangkau wilayah pedesaan, terpencil, tertinggal, daerah perintisan, perbatasan, dan daerah yang tak menguntungkan secara ekonomi di Provinsi Gorontalo. Tentunya dengan era globalisasi sekarang, ini sekarang sudah sangat mendekatkan dunia. Jadi Gorontalo itu yang dulu masih jauh, nah sekarang kita sudah bisa mengakses kemana-mana, bahkan ke dunia melalui internet. Nah, ini sangat berguna sekali bagi masyarakat untuk bisa mengakses apa saja, terutama masalah potensi-potensi daerah. Saya bisa klik, apalagi dengan mobil ini yang bisa disiapkan di tiap-tiap kecamatan, sehingga masyarakat sangat terbantu dengan mobile ini. Program KPU YUSO di Gorontalo kita mendapat 182 desa dering dan 72 plik. Dan tahun 2012 ini kita menerima 50 unit mobil plik dan kita sudah manfaatkan sejak bulan Februari. Jadi mobil ini sasarannya dia mobile ke beberapa lokasi strategis untuk pendidikan internet kepada masyarakat. Umumnya para pengguna semacam pemuda, siswa, mahasiswa, dan bahkan ibu-ibu PKK yang berkeinginan untuk belajar internet. Dengan demikian kita juga selalu berupaya untuk memotivasi mereka agar fasilitas ini dapat dimanfaatkan. Nah pemirsa, itu tadi sekilas tentang program KPU YUSO di bidang telekomunikasi dan informatika di Provinsi Gorontalo. Dan tentunya masih banyak yang akan saya liput di provinsi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Meraih Akses Menggapai Dunia. Ribuan kilo jalan yang ia tempuh melewati segala rintangan demi anak-anaknya.
ia juga masih terus berjuang walau nyawa taruhannya. Itulah sosok ibu yang mengandung dan membesarkan kita dengan seluruh jiwa raganya. Begitu juga dengan sosok Ibu Lili Suryani. Wanita setengah baya kelahiran Lampung ini berjuang demi membesarkan anak-anaknya dengan susah payah. Apalagi semenjak suaminya terkena PHK di zaman krisis moneter, otomatis ia turut serta membanting tulang demi ikut mencari nafkah. Beberapa usaha ia lakukan namun tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya berkat doa dan kerja kerasnya, Ibu Lili berhasil membangun sebuah usaha kecil pembuatan kue pia yang ia beri nama Putra Kusuma. Saya punya usaha ini, Mas, sudah berjalan kurang lebih 12 tahun. Dari tahun 1999. Meskipun belum mengaku berhasil, tapi ya alhamdulillah bisa menghidupi 14 karyawan saya yang sekarang ini sedang bekerja. Sifat rendah hati dan ketekunannya mengantarkan kue pia Putra Kusuma buatannya menjadi salah satu oleh-oleh yang cukup terkenal di Gorontalo hingga Manado. Melalui sentuhan tangan keibuannya pula, pia Putra Kusuma dikembangkan ke dalam berbagai rasa hingga mempunyai cita rasa tinggi. Tak heran dengan usahanya itu, Ibu Lili mendapat berbagai penghargaan dan juga sertifikat dikala ia mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Saya sudah merasakan bantuan dari pemerintah. Ini sangat besar untuk para UKM. Seperti pelatihan-pelatihan yang saya pernah dapat, seperti Mas lihat ini sertifikat-sertifikat ini semua banyak. Dan seperti pengiriman tenaga TPL dikirimkan khusus untuk membina UKM-UKM di Gorontalo, dan hampir semua rata UKM di Gorontalo itu diberikan pendampingan oleh pemerintah provinsi. Sakit, Mas. Hati-hati ya. Iya, Bu. Bu, saya panggil bidan dulu ya. Iya, hati-hati. Halo, sore. Istri saya mau melahirkan, Bu. Iya, Pak. Saya butuh keterangan cepat, Bu. Baik, saya akan segera ke sana. Jangan biarkan yang terpencil kian terkucil. Mari dukung program KKPU Yuso. Sejahterakan Indonesia melalui kemudahan akses telekomunikasi dan informatika. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya saya sampai di toko pia Putra Kusuma dan disambut oleh Ibu Ida. Saya Kiki dari Metro TV dalam program Meraih Akses Menggapai Dunia. Aduh, senang sekali ini dapat kunjungan dari Metro TV. Oh, iya. Saya juga senang bisa berkunjung ke sini. Iya. Ya pemirsa, sekarang saya sedang bersama Ibu Ida. Nah, beliau ini merupakan Ketua Dekranasda Provinsi Gorontalo dan juga Ketua Penggerak PKK Provinsi Gorontalo. Dan beliau juga merupakan istri dari Bapak Gubernur Gorontalo. Saya tidak henti-hentinya juga memasarkan produk-produk yang ada di Gorontalo. Salah satunya adalah makanan khas Gorontalo, pia Putra Kusuma. Walaupun ada pia-pia yang lain ada di Gorontalo, tetapi ini pia Putra Kusuma mempunyai sebuah keunikan tersendiri yang berbeda dengan pia-pia yang lain yang ada di Gorontalo. Terdiri dari 3 rasa, kemudian keunikan yang lain adalah pianya lebih kecil-kecil dan itu lebih manis bentuknya dibandingkan pia-pia produk lainnya. Ada di belakang tulang anggotnya
Melalui Ibu Ida pula, saya dikenalkan kepada Ibu Lili serta Mbak Sevia yang merupakan pendamping 6 UKM di Provinsi Gorontalo. Ini pendampingnya. Saya sebagai tenaga penyuluh lapangan dari Dinas Perindak Provinsi Gorontalo. Di Putra Kusuma itu sebagai pendampingnya. Pemirsa, sekarang saya mendapatkan izin untuk melihat proses pembuatan pia khas Gorontalo yang unik ini. Kecil tapi pasti rasanya luar biasa. Makanya saya mau langsung lihat ke proses pembuatannya. Enak kan? Perannya saya rasa sangat penting. Jadi dalam membantu UKM, mensupport UKM itu bagus. Jadi tidak memilah-memilah. Sedang saya mengenal Ibu Gup juga belum lama, tapi ya kelihatan bersahabat dengan masyarakat. Masyarakat itu tidak membeda-bedakan. Nah, di sini Ki proses pembuatannya. Istilah pembeli adalah raja sangat dipegang teguh oleh Ibu Lili. Maka itu, beliau mencoba melayani konsumen dengan sebaik mungkin. Walaupun telah berpengalaman, namun yang namanya usaha tetap saja ada kendalanya seperti komplain dari konsumen. Kalau bekerja memang aturan dari Dinas Kesehatan nih Ibu Lili ya, harus memakai masker untuk menjaga kehigienisan daripada sebuah produksi ini ya kan, jangan sampai ada komplain daripada konsumen. Pernah juga komplain biasanya, Bu, pianya kemasukan semut, ya pulang kemasukan semut. Baru untuk karyawan ada kalinya 1-2 kali, mungkin masih panas dikemas, jadi sehingga timbul berkeringat, jadi cepat berjamur begitu Mas. Jadi tapi tetap sebelum ini komplain masyarakat kami terima dan kami akan tukar. Ketulusan niat Ibu Lili yang ingin agar anaknya tak putus sekolah membuatnya bertekad untuk membesarkan usahanya ini. Ibu Lilik sendiri suaminya di PHK, kemudian karena di situ ekonomi masih kurang, jadinya Ibu Lilik berpikir bagaimana untuk mendirikan sebuah usaha. Awalnya dikasih ke sekolah-sekolah, kemudian ada tanggapan positif, mulai dari situlah memproduksi banyak-banyak, kemudian sudah dipasarkan ke supermarket, sampai sekarang sudah sampai ke Manado pasarannya. Masa-masa sulit serta pengalaman pahit telah dirasakan wanita yang memiliki 3 anak ini. Mulai dari saat sulitnya memasarkan kue pianya, hingga ditinggalkan para karyawannya. Ya, saya berusaha Mas mendekatkan diri sama karyawan. Karena saya pernah kapok ditinggal karyawan semua dan mereka pindah membuat pia di tempat lain. Jadi saya sempat bingung juga. Sempat ditinggalkan oleh karyawan, jadi ya saya rekrut karyawan sedemikian, berusaha baik dengan karyawan supaya jangan terulang kembali. Melalui bantuan dari Mbak Sevia pula, kini usaha Pia Putra Kusuma ini sudah memiliki akun di Facebook yang bertujuan untuk mengenalkan kue pia ini ke dunia luas melalui jejaring sosial. Menggunakan internet ada, tapi cuma lewat Facebook. Lewat Facebook saja, itu pun seperti orang main Facebook, ya lewat foto, lewat postingan status, seperti itu. Kalau misalnya lewat website sendiri, belum ada secara detailnya. Nah, di sini bagian pengemasan, Ki. Nah, pengemasan ya, setelah tadi didinginkan, dimasukkan plastik, kemudian sekarang pengepakan di dalam dos-dos. Nah Ibu, setelah proses pengemasan ini berarti tinggal proses pemasaran ya Bu? Pemasaran, ya betul. Nah tapi kan untuk melalui online kan seperti yang tadi saya minta izin ke Ibu dan Ibu Lili ya untuk mengajak Mbak Sevia ini menggunakan fasilitas Emprik, karena ternyata Mbak Sevia juga belum tahu gitu. Gak apa-apa ya, gak apa-apa Bu Lili, biar lebih berkembang lagi kan usahanya. Iya, terima kasih Ki ya. Saya pamit bersama. Makasih banyak. Sama Mbak Sevianya nih saya bawa nih. Iya. Karena ingin membantu agar lebih mudah mengakses teknologi informasi dan komunikasi, maka saya pun memperkenalkan mobil Plik kepada Mbak Sevia. Nah itu tuh, oh ini mobil Empliknya. Iya, ini Empliknya. Ya, aku
Melalui Emplik ini pula, saya memberitahu tentang fungsi Emplik, fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalamnya, hingga tarifnya yang murah. Nah, Mbak Sevi, ini yang namanya mobil pusat layanan internet kecamatan. Nah, jadi mobil ini memang disediakan untuk memfasilitasi masyarakat agar bisa menggunakan internet. Oh gitu. Gitu. Iya. Ini Empliknya di mana saja adanya? Oh, jadi Emplik ini dia itu mobile, dia ke satu tempat dan tempat yang lainnya gitu. Jadi dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Jadi memang di setiap daerah itu diberi jatah misalnya 5 mobil. Nah, itu kan nggak mungkin kalau misalnya stay di satu tempat kan. Jadi biar merata. Jadi pindah-pindah ke satu. Oh, jadi dia muter dari satu kecamatan gitu ya? Betul, jadi dia ganti-gantian gitu loh. Semua orang bisa pakai? Oh, tentu dong. Semua orang, siapapun itu bisa pakai. Walaupun yang belum pernah menggunakan internet atau laptop sekalipun, tinggal datang ke sini, nanti kan ada operatornya. Nah, itulah yang akan membimbing dan mengajari yang belum bisa menggunakan laptop dan internet ini. Sama internet semuanya ya? Iya, betul. Semoga lulusan Diploma 3 ini bisa mewujudkan cita-citanya melalui kemudahan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Emplik ini. Serta Ibu Lilik Suryani yang menjadi inspirasinya bisa terus berjuang melalui usaha kue pia Putra Kusumanya. Hati-hati ya. Iya, Bu. Bu. Bu, saya panggil bidan dulu ya. Iya, hati-hati. Halo, sore. Istri saya mau melahirkan, Bu. Iya, Pak. Saya butuh keterangan cepat, Bu. Baik, saya akan segera ke sana. Jangan biarkan yang terpencil kian terkucil. Mari dukung program KKPU Yuso. Sejahterakan Indonesia melalui kemudahan akses telekomunikasi dan informatika.